GPDI di situ Bunda. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Tante Lihun. Halo Tante, gimana kabarnya? Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan renungan pada pagi hari ini. Silakan Tante. Terima kasih Bunda. Iya. Pagi ini saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara semua yang sedang menikmati renungan sarapan pada pagi ini. Ini Dinda, hari-hari ini kita melihat banyak perubahan ya. Hal-hal yang tidak menentu tahu-tahu terjadi. Misalnya salah satunya kenaikan BBM. Iya, benar. Itu membuat orang banyak yang panik, banyak yang bingung, meminta mungkin keuangannya cukupkah dipakai untuk 1 bulan, masih biaya anak sekolah, biaya kebutuhan sehari-hari ini dan itu, sehingga terjadilah yang namanya Iya, banyak yang ya Tante ya, kepanikan, pokoknya panik dah gitu. Jadi pagi ini saya mempunyai kerinduan untuk memberikan judul pada renungan sarapan. Panik. Apa sih itu panik? Saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, panik itu takut yang mendadak, sehingga tidak dapat berpikir dengan benar. Ngomong apakah Dinda pernah mengalami yang namanya panik? Oh, pastilah Tante. Apalagi kalau dulu zaman kuliah itu tiba-tiba bangun tidur lihat HP, ada tugas dari dosen. Aduh, dah itu bingung, panik dah. Iya. Iya, ngomong-ngomong. Aku juga pernah mengalami panik. Oh, iya. Cerita dikit ya. Iya, boleh dong cerita Tante. Satu hari ketika pergi ke rumah sakit, saya mencari sebuah toilet. Ada adik ipar yang menemani saya. Nah, sialnya ya, saya katakan sialnya, tas saya, HP saya, kacamata saya titipkan ke adik ipar saya. Jadi saya jalan ke toilet, ternyata toiletnya itu hampir rusak kuncinya. Jadi di dalam itu waktu saya tutup enak, waktu mau saya buka nggak bisa. Susah. Kacamata nggak ada. Iya. HP saya titipkan ke ipar saya. Bayangin waktu itu, saya panik luar biasa. Waktu itu berseru-seru, Tuhan tolong. Sampai kunci itu sampai klak. Iya Tante. Karena nggak pakai kacamata nggak masuk. Iya, nggak kelihatan ya Tante. Saking paniknya, saya tiba-tiba merasa sesak napas. Tapi akhirnya Tuhan dengar doa saya untuk bisa dibuka. Oh, puji Tuhan. Itulah pengalaman panik yang saya alami. Oh iya. Nah, pada pagi ini kita belajar dari firman Tuhan. Ada satu contoh pengalaman panik yang dialami oleh bujang Nabi Elisa. Kisahnya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Di situ dikisahkan raja negeri Aram yang memang bermusuhan dengan bangsa Israel. Dia ingin mengadakan satu serangan kepada bangsa Israel, sehingga dia membuat rancangan-rancangan yang buruk bagi bangsa Israel. Tetapi di tengah-tengah bangsa Israel itu ada Nabi Elisa yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa Israel, sehingga semua rancangan yang buruk, yang jahat dari raja negeri Aram ini semua Tuhan sampaikan kepada Nabi Elisa, sehingga gagal semua rencananya di dalam kehidupan. Nah, dalam kemarahannya itu, dalam kejengkelannya, dia tahu penyebabnya itu Nabi Elisa. Jadi dia kirim tentara yang besar, yang berkuda, berkereta, mengepung kota yang di tempat tinggal Nabi Elisa ini, namanya Dotan ya. Nah, di situ ada bujang Nabi Elisa. Tentara yang dikirim oleh raja orang Aram ini datang tengah malam mengepung kota Dotan ini. Nah, tidak bisa bayangin dari tidur nyenyak, terus bujang ini bangun pagi-pagi, lihat banyak tentara,
biasanya bangun tidur kan kita ini lagi blank ya, Iya, segar, fresh, istirahat. Buka pintu yang di depannya itu dia melihat bala tentara musuh mengepung di sekeliling Nabi Elisa. Iya. Kebayang enggak paniknya? Iya, pasti Kayak nggak bisa niruin bagaimana Iya. paniknya bujang Nabi Elisa ini. kayak kesiram air es ya, so pagi-pagi. Ya, mungkin dia kakinya udah gemetar ya, nggak bisa jalan, wajahnya pucat, dia berteriak-teriak, celaka, Bapak Elisa celaka, kita dikepung musuh. Nah, di situ Nabi Elisa berdoa sehingga mata bujang ini dicelupkan oleh Tuhan, yang dia lihat bukan bala tentara musuh, tetapi dia di gunung itu dia melihat bala tentara sorga dengan kereta kuda, kereta yang berapi sedang siap melindungi Nabi Elisa. Salah satu tentang hal panik. Satu contoh lagi ya, Iya. di dalam Perjanjian Baru Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Dikisahkan di situ murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di sebuah perahu menyeberang di sebuah danau. Tengah malam itu datang angin yang berlawanan arah sehingga perahunya terombang-ambingkan. Mereka panik ketakutan. Nah, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Mereka mengira Tuhan Yesus itu malah dikira hantu, sambil berteriak-teriak ketakutan, hantu, hantu. Semakin panik mereka. Iya, semakin panik ya. Tetapi Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Di sini saya mendapatkan satu pelajaran yang indah. Di saat-saat kita ini dalam keadaan panik menghadapi situasi yang tidak menentu, masalah mungkin apa saja yang membuat kita takut dan panik, indah. Firman Tuhan memberikan kita satu nasihat. Jalan keluar yang pertama, Percaya pada pemeliharaan Tuhan Yesus. Ya. Hanya di dalam firman Tuhan yang berkata, tenanglah, jangan takut. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada bujangnya juga begitu. Jangan takut. Yang menyertai kita Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kami lihat. Amin. Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, Yang perlu kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa, yaitu berdoa. Di dalam kepanikan ketakutan itu, kita dengar suara firman Tuhan, jadilah tenang, jangan takut, dan berdoa. Di situ kita dekat dengan Tuhan, pasti akan terjadi ketenangan. Karena kepanikan itu merugikan kita juga, membutakan mata hati. Yang kedua, mengacaukan pikiran. Buat ngeblank ya tante ya. Iya. Harus ngapain, harus ngapain. Iya, blank, hilang semua. Iya, hilang semua. Kacau pikiran. Iya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, lalu kita berdoa, maka apa yang Tuhan janjikan itu pasti betul. sebagai penutup pertemuan kita sarapan pada pagi ini, saya ingin membacakan sebuah ayat. Iya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan cemas, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Puji Tuhan. Terima kasih Tante untuk renungannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan bingung, jangan cemas, jangan takut, jangan panik. Ya Tante? Terima kasih Tante untuk kesediaannya hadir pagi hari ini. Kita bersama yakin bahwa kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya di episode sarapan. Jangan pernah lewatkan itu Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.